Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan juga anak-anak siswa-siswi SMA Kristen Purwokerto. Kembali pada pagi hari ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu dalam kami beristirahat, tidur tadi malam, dan Engkau menyertai kami, melindungi kami sehingga kami boleh bangun kembali dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menyertai kami, enggak boleh sampai di sekolah kembali dalam keadaan baik. Tuhan, kami hendak mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir dalam hati pikiran kami. Tuhan membuka mata hati kami sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami Tuhan agar kami dapat melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk bacaan pagi hari ini diambilkan dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Di sini dalam firman ini diceritakan tentang seorang kaya dan juga Lazarus yang merupakan orang yang miskin yang hidup dekat di rumah orang kaya tersebut, dekat pintu orang kaya tersebut. Dan suatu saat orang miskin atau Lazarus ini akhirnya mati, dan orang kaya itu juga mati. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Dan ayat 23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Untuk renungan pagi hari ini diberi judul Misteri Agung. Banyak orang mengemari kisah-kisah misteri. Memang menyenangkan ya, berperan sebagai detektif dan mencoba menebak siapa pelakunya pada saat kita membaca novel misteri ya. Tentunya dari kalian juga ada yang suka membaca cerita-cerita misteri ya. Tetapi ada kasus yang tidak akan pernah kita pecahkan sebelum kita mengalaminya sendiri. Kita yang telah menyaksikan dengan perasaan sedih dari kematian orang yang kita kasihi, mungkin akan bertanya-tanya mengenai keberadaan baru mereka. Hati kita sangat ingin mengetahui apa yang mereka lakukan atau di mana mereka berada saat ini. Ya, jadi orang setelah meninggal, itu kira-kira apa yang mereka lakukan? Dan setelah meninggal, di manakah mereka berada pada saat itu? Jika mereka telah mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita tahu bahwa mereka berada di surga. Namun, pada saat ini ada sebuah selubung yang memisahkan kita dari orang-orang yang kita kasih. Dan kita tidak dapat melihat apa yang berada di balik selubung tersebut. Akan tetapi, kita memiliki beberapa petunjuk mengenai misteri ini. Kita tahu bahwa orang-orang terkasih yang telah meninggal sedang menikmati hadirat Allah. Dari 2 Korintus 5 ayat 8 ya. Kesukaan kita sudah tidak ada di dalam tubuh kita saat ini, tetapi ada di dalam Tuhan.
Kita juga tahu bahwa mereka dikenali dan mengenali sekeliling mereka. Jadi orang yang meninggal pada saat hidupnya mereka dikenali ya oleh orang-orang di sekitar mereka atau di sekeliling mereka, dan orang-orang di sekeliling mereka juga mengenali orang itu. Sama seperti orang kaya dan pengemis yang dibicarakan Yesus dalam Lukas 16, 22 dan 23. Dan kita pun tahu bahwa mereka saat ini belum menerima tubuh yang sempurna yang akan mereka miliki kelak ketika Yesus kembali. Ya, dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17. Ya, jadi pada saat Yesus datang kembali, orang-orang yang telah mati tadi akan dibangkitkan dan ikut bersama Tuhan Yesus ke surga. Lebih dari itu, kita telah diberi kebenaran ini. Allah di dalam kasih dan kuasa-Nya yang tiada taranya sedang merancang pertemuan yang mulia. Selanjutnya, sukacita kekal kita akan dimulai. Halaman terakhir dari misteri agung ini berakhir dengan bahagia, hidup bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, kami kembali menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Puji syukur atas firman-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Biarlah terang-Mu saja yang bercahaya dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan mampukan kami agar kami dapat melakukan kebaikan di dalam hidup kami, karena itu sebagai ungkapan syukur kami karena atas berkat-berkat-Mu, atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan kami menyerahkan hidup kami dalam aktivitas kami pada hari ini di sekolah, di tempat kami melakukan tugas dan aktivitas kami dari pagi hingga siang nanti ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan juga kehidupan kami sampai malam nanti ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menyertai kami. Kami serahkan siswa-siswi kami, Bapak Ibu guru, ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kami dapat melakukan tugas-tugas kami dengan baik. Biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami hanya berseru dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.